Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa semua yang saya hormati, kali ini kita akan membahas tentang sosiologi pemerintahan, yaitu memahami tentang Islam Indonesia. Tapi sebelum itu perlu saya perkenalkan, saya Juli Qodir, saya dosen di jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya mengampu mata kuliah Sosiologi Politik Pemerintahan sudah tahun ke-6, ya. Jadi sudah cukup lama. Tapi saya ingin menyampaikan pada kali ini tentang sosiologi politik pemerintahan kaitannya dengan soal bagaimana memahami Islam Indonesia. Seperti pada awal pertemuan saya sampaikan bahwa kenapa Islam harus disampaikan? Karena Islam itu menjadi faktor yang penting di Indonesia. Karena bukan hanya jumlahnya yang banyak, tetapi perilaku-perilakunya itu akan sangat mempengaruhi keadaan ataupun kondisi yang ada di Indonesia, bahkan di luar negeri. Nah, kita di sini akan membahas tentang bagaimana pendekatan yang dilakukan di dalam memahami Islam Indonesia. Ternyata ada beberapa pendekatan, sekurang-kurangnya ada 5 pendekatan. Yaitu ada pendekatan kultural, ada pendekatan struktural, ada pendekatan gerakan sosial, ada pendekatan mistis. Wah, ada ini mistis ini para sufi dan pendekatan historis. Baik, ini dia yang gambarannya begini ya, para mahasiswa yang saya hormati dan saudara-saudara semua, pendekatan kultural, pendekatan struktural, pendekatan mistik, pendekatan gerakan sosial, dan pendekatan historis. Apa itu dari masing-masing pendekatan ini? Mari kita lihat. Wah, ini Pak Zuli dulu pernah menulis buku tentang bagaimana memahami Islam, sosiologi politik Islam Indonesia. Di sana dikatakan bahwa pendekatan kultural itu adalah sebuah pendekatan memahami Islam dengan berbagai macam aktivitas, baik itu ucapan, artikulasi, ungkapan, atau yang lainnya berkait dengan hal-hal yang sifatnya kultur. Sehingga memahami Islam Indonesia itu adalah apa itu yang terjadi di dalam kondisi budaya Indonesia. Seperti misalnya pemakai baju. Ini baju inang Islam Indonesia ya mukena begini untuk perempuan, lalu kemudian pakai jilbab, lalu kemudian sudah pakai sarung, pakai batik. Ini bagian dari kultur Indonesia. Kok bisa begitu? Karena di Arab Saudi, di Timur Tengah itu berpakaian bukan seperti orang Indonesia. Dan itu harus difahami, ini adalah kultur ya. Ada beda kultur dengan syariat. Syariat itu tidak berubah-ubah, tapi kultur itu bisa berubah-ubah. Siapa-siapa ilmuwan yang ada di situ? Ada banyak. Kita bisa lihat orang yang ada di sini yang membahas tentang kultur-kultur di Indonesia. Ada Profesor Amin Abdullah, beliau ini mantan Ketua Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, mantan Rektor UIN Sunan Kalijaga, dan sekarang itu menjadi anggota Asosiasi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Lalu ada Bapak Abdurrahman Wahid, Anda semua tentu tahu ya, siapa Abdurrahman Wahid. Kalau Anda nggak tahu ya namanya agak kebangetan. Karena Pak Abdurrahman Wahid ini yang dikenal dengan sebutan Gus Dur adalah mantan Presiden Republik Indonesia. Anda tahu mantan Presiden Indonesia Pak Gus Dur? Kalau Anda nggak tahu, Anda dipertanyakan ke NU-nya. Ya, tapi Anda untung ya, Anda di UMY, jadi nggak apa-apa. Yang kedua adalah Robert Hefner. Ini adalah seorang antropolog asal Amerika yang mengkaji tentang Islam. Ini sangat simpati dengan Islam. Ada Pak Yahmah Saridovir yang mengkaji tentang pesantren dan yang lain. Oke, pendekatan kedua yaitu pendekatan struktural. Ditulis oleh kawan saya namanya almarhum. Ini almarhum Rusli Karim, seorang dosen di Universitas Negeri Yogyakarta. Dan juga di dalam situ juga saya pernah menulis. Yaitu pendekatan yang sifatnya melihat Islam hubungannya dengan kekuasaan di Indonesia wabil khusus. Bagaimana politik praktis itu ada dan kemudian bagaimana memperjuangkan tentang dasar negara di Indonesia tentang formalisasi ajaran-ajaran Islam untuk Indonesia. Bagaimana mempengaruhi ya, bagaimana mempengaruhi sistem politik dengan cara Islam. Siapa itu di dalamnya? Ada banyak orang, tetapi orang-orang yang berpengaruh di situ ada Pak Fuad Amsyari, beliau adalah seorang dosen di Universitas Airlangga, Fakultas Kedokteran, ada Pak almarhum Endang Saifuddin Ansari, juga ada almarhum Pak Muhammad Natsir. Beliau-beliau ini yang simpati dengan bagaimana pendirian partai-partai politik Islam yang ada di Indonesia. Maka disebut ini pendekatan yang sifatnya struktural, yaitu ingin memformalkan Islam yang ada di Indonesia. Apakah tidak baik? Tentu tidak. Tetap baik, karena ini gagasan. Nah,
Yang berikutnya adalah pendekatan gerakan sosial. Wah, ini tadi yang saya sebutkan, ada Pak Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, serta Pak Abdul Munir Mulhan. Siapa Pak Abdul Munir Mulhan? Beliau adalah mantan sekretaris pimpinan pusat Muhammadiyah yang menulis disertasi tentang Muhammadiyah atau Islam yang bernuansa Muhammadiyah itu terdiri juga minimal 4 kategori. Anda perlu tahu, apa itu yang disebut kategorisasi Muhammadiyah al-Ikhlas, yaitu orang yang sangat ikhlas dalam bermuhammadiyah. Dia itu apa-apa menyumbang kepada Muhammadiyah. Yang kedua adalah Muhammadiyah yang sifatnya dahlanian, yaitu yang sifatnya sesuai dengan apa yang dilakukan Pak Ahmad Dahlan. Yang ketiga adalah ada Muhammadiyah yang disebut Munu. Dia Muhammadiyah tapi perilakunya kayak orang NU. Sebagian Anda mahasiswa jangan-jangan begitu, dan juga dosen. Yang terakhir adalah Muhammadiyah Marmut atau Muhammadiyah Marhaen. Ini penting sekali Anda harus ketahui ya. Sehingga ada macam-macam. Siapa itu orang yang berada di dalam ini dan apa itu pendekatan gerakan sosial di dalam memahami Islam, yaitu menjadikan Islam menjadi sebuah gerakan membela kaum kere, kaum kere, mustad'afin dalam bahasa Arab, orang miskin dalam bahasa Indonesia. Itu yang penting sekali. Jadi saya senang menggunakan istilah kere karena itu lebih menjiwai, karena saya menjadi bagian dari orang ini. Gitu. Kalau Anda semua mungkin kurang. Berikutnya adalah memperkuat bagaimana Islam itu untuk menjadi bagian dari membela orang miskin adalah sistem teologis, yaitu yang sifatnya tertindas, harus dibela. Siapa orang yang ada di sini selain Pak Abdul Munir Mulhan, selain Pak Abdurrahman Wahid, yaitu ada Pak Kunto Wijoyo, ada Pak Muslim Abdurrahman, dan juga ada almarhum Mansur Fakih. Ini yang bagian terakhir sosoknya sudah hampir meninggal dunia semua kecuali satu. Pak Kunto Wijoyo adalah sejarawan Universitas Gadjah Mada, orang Muhammadiyah. Pak Muslim Abdurrahman adalah mantan ketua LPBBTN atau MPM di Muhammadiyah, serta Pak Mansur Fakih adalah orang Muhammadiyah asal Jember. Pak Zuli itu dosen UMJ, insya Allah Muhammadiyah. Anda tahu ya? Begitu. Lalu pendekatan mistik. Pendekatan mistik adalah bagaimana melihat Islam itu menjadi bagian dari Sufisme atau Tarekah. Maka di Indonesia banyak sekali aliran Tarekah. Tarekah Naksabandiyah, Tarekah Sadzaliyah, Tarekah Wasitiyah, Tarekah Satariyah, dan yang lain-lain. Nah, inilah pendekatan mistik tentang Islam di Indonesia. Dan tentu Anda semua kenal siapa itu Wali Songo. Oke, Walaupun Anda dari luar Jawa, Wali Songo ini adalah orang yang menyebarkan gagasan Islam dengan cara tarekah dan juga cara yang sifatnya itu mistisisme gitu. Jadi bukan hanya syariat murni, tetapi adalah hal-hal yang sifatnya mistis atau sufi gitu ya. Ada orang banyak di situ, tetapi yang saya sebutkan salah satunya adalah Pak Jalaluddin Rahmat. Beliau ini adalah yang menulis buku tentang Islam aktual dan Islam di Amerika Serikat. Ada Kiai Rifai Kalisalak yang mendirikan tarekat Rifaiyah. Lalu ada Hamzah Fansuri orang Aceh. Lalu yang paling mutakhir belakangan adalah Habib Lutfi yang punya tarekat Naksabandiyah dari Pekalongan. Kalau Anda tidak tahu nanti silahkan di googling siapa Habib Lutfi. Oke. Lalu pendekatan historis, yaitu pendekatan yang ingin menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa keislaman yang ada di dalam sebuah masyarakat atau dalam sebuah negara terkait dengan politik. Walaupun pendekatan historis itu bisa adalah pendekatan perubahan sosial dan juga perubahan politik. Tapi kira-kira dalam hal ini adalah menjelaskan tentang varian-varian gerakan sosial keagamaan dan politik dalam rentang sejarah tertentu. Yang misalnya tahun 1970, 1960, 1980 itu begitu. Jadi sekuensial waktu itu loh. Jadi ya itu orang-orang yang menjelaskan tentang bagaimana pendekatan historis tentang Islam Indonesia. Siapa itu? Ada Pak Taufik Abdullah, beliau adalah mantan ketua LIPI, orang Padang. Lalu kemudian Profesor Azim Haji Azra, beliau ahli tentang jaringan ulama, ahli dalam bidang ini. Lalu almarhum Sartono Kartodirjo, beliau ini gurunya Pak Kunto Wijoyo, seorang Katolik tapi sangat dekat dengan Islam dan membagi tentang Islam di Indonesia itu sekurangnya menjadi 3 hal, yaitu orang Islam yang sangat baik, orang Islam yang baik, dan orang Islam yang kurang baik. Anda masuk di mana? Saya beritahu, contohnya orang Islam yang sangat baik adalah orang Islam yang tidak pernah memiliki sakwa sangka atau buruk sangka dengan orang lain. Anda masuk atau tidak? Wah, jangan-jangan Anda masuk.
Masuk yang berikutnya maksud saya ya, bukan yang sangat baik. Karena kalau ada orang senang, Anda nggak senang, itu bukan yang paling baik. Yang kedua adalah orang baik, yaitu menjalankan syariat Islam dengan baik, sampai dengan haji, tapi masih agak mangkel kalau temannya dapat pacar baru. Itu orang Islam sudah baik, tapi masih mangkel kalau ada pacarnya dapat pacar baru. Yang paling terakhir adalah orang Islam tapi kurang baik, yaitu suka orang lain susah. Saya tidak tahu Anda di mana. Begitulah kira-kira, ini contohnya beberapa orang yang ada. Di dalam pendekatan historis ada Pak Taufik Abdullah, ada Pak Sartono, ada tadi Azumari Azra, lalu kemudian ada Pak Amin Abdullah dalam pendekatan kultural, ada Cak Nur, ada Gus Dur, lalu struktural ada Pak Fuad Amsari, ada Endang Saifuddin, ada Muhammad Nasir. Pendekatan mistik ada Pak Jalaluddin Rahmat, lalu ada Rifai, ada Hamzah Mansuri dan yang lain-lain. Lalu ada pendekatan gerakan sosial, yaitu Muslim Abdurrahman, Kunto Wijoyo, Mansur Fakih, serta Abdul Munir Mulham. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan untuk kelanjutannya Anda baca sendiri. Terima kasih. Kita akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.